bilang Ichimoku Kinko Hyo, yang artinya itu kalau Ichimoku tuh one glance. Jadi kayak kita sekilas ngelihat gitu ya. Kemudian Kinko itu equilibrium atau keseimbangan. Dan Hyo adalah chart. Jadi kalau bisa dibilang itu kayak satu tools technical analysis yang bisa dipakai dengan sekali ngelihat tuh kita tahu tuh mana sih supportnya, mana resistennya, gimana momentumnya, dan gimana trennya gitu. Jadi biasanya kan kadang-kadang kalau kita mau ngelihat tren mungkin kita pakai moving average gitu kan ya. Kalau pas lihat momentum pakai osilator gitu kan. Nah ini tuh kayak penggabungan semua. Jadi pakai satu tools aja semua udah kelihatan gitu. Nah kita mulai masuk ya. Nanti aku skip antara gantian antara PPT sama trading view ya. Jadi untuk ngeliatin satu-satu gitu biar lebih enak. Oke. Nah, ini sebenarnya Ichimoku ini terdiri dari 5 komponen. Ini ada bahasa Jepangnya, ada bahasa Inggrisnya gitu. Yang pertama, ini nggak usah serem dulu ya, nanti aku jelasin satu-satu, nanti kita go through satu-satu supaya lebih clear. Nah, yang pertama ini dibilang itu adalah conversion line atau Tenkan-sen. Itu kita lihat nih adalah yang warna biru ya. Nah, yang kedua adalah baseline atau reference line atau Kijun-sen. Ini yang warna coklat nih. Kemudian ada leading span 1 dan leading span 2. Sorry, ini harusnya leading span 2. Leading span 1 itu adalah yang warnanya hijau nih. Leading span 1, ini leading span 2. Nah, leading span 1 dan 2 ini ngebentuk awan gitu ya. Terus yang terakhir, komponen terakhir adalah lagging span atau Chikou span, ini adalah yang hijau. Gitu. Kita lanjut dulu ya, jangan pusing dulu. Nah, ini adalah penjelasan. Sebenarnya sih nanti teman-teman nggak usah terlalu pas ngelihat chart, nanti nggak usah tahu pusingin ininya ya. Ini aku coba jelasin supaya tahu gimana sih cara ngeluarin line itu gitu, biar teman-teman tahu. Nah, yang pertama tadi kan yang warna biru ya, ini conversion line. Conversion line itu sebenarnya adalah cara ngitungnya, ini dari 9 candle ke belakang gitu ya. Ini kan misalnya ini current candle gitu ya. Nah, dari 9 candle tuh dicari tuh mana yang highest high-nya di sini, titik sini. Kemudian ada lowest low-nya di sini. Nah, jarak antara dua ini dibagi 2. Nah, itu keluarlah di sini nih angka yang biru. Gitu. Nah, ini adalah namanya si Tenkan-sen, si conversion line. Kalau baseline itu sama metodenya, cuman dia 26 hari. 26 periode. Kalau pakai weekly ya berarti 26 candle weekly ya. Kalau ini kalau pakai daily berarti 26 candle daily. Nah, ini highest high-nya juga, ini ada lowest low-nya di sini nih. Nah, kemudian dibagi 2. Nah, ini adalah midpoint-nya gitu. Nah, sebenarnya selalu nih si baseline sama si conversion line itu selalu digunakan berbarengan. Kenapa? Karena maksudnya mereka kan kayak moving average ya, moving average yang pendek sama moving average yang panjang gitu. Yang sedang, yang medium. Jadi contoh nih kalau ini kita bisa ngelihat bahwa suatu price itu dalam trennya yang bearish jika yang conversion line yang biru ini berada di bawah yang baseline. Berarti kayak moving average-nya di bawah, yang kecil di bawah dibandingkan yang medium. Kemudian kalau keadaan bullish adalah itu adalah conversion line yang pendek, short term itu selalu di atas yang coklat nih. Gitu. Nah, itu adalah kondisi bullish. Jadi ingatnya ini aja. Nah, kemudian ini juga sama kayak kalau kita di next kan juga kadang-kadang kita ngeliat tuh yang next warna orange sama kuning ada dead cross, ada golden cross ya. Nah, di sini kelihatan nih kalau pada saat si yang birunya nih yang pendek menembus ke bawah itu namanya dead cross. Nah, ini salah satu tanda
untuk signal untuk kita mulai hati-hati apakah mungkin akan kita sell gitu ya. Nah, kalau di sini ini adalah golden cross. Jadi yang biru yang pendek menembus yang panjang gitu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Karena supaya kita sebelum move on ke yang contoh di grafiknya, tapi konsepnya kira-kira teman-teman udah nangkep belum untuk yang conversion line dan baseline? Nangkep sih. Iya, yang lain sudah ya? Oke. Nah, terus satu lagi. Nah, biasanya nih moving average ini nih dia selalu berbarengan. Nah, semakin jarak antara kedua garis ini makin tipis ya, makin kecil, itu tuh berarti momentumnya makin besar gitu. Jadi makin strong trend nih. Jadi kita lihat kalau di sini kan kecil nih ya. Nah, makanya itu price-nya tuh naiknya cukup signifikan. Pas udah mulai nih agak tinggi, nah ini price-nya nggak terlalu signifikan nih naiknya. Di sini pun sama nih, pada saat ini lowongnya besar nih. Nah, ini trennya tuh belum terlalu kuat. Pada saat dia sudah berhimpitan, nah dia makin kenceng nih trennya gitu. Oke, aku coba ke ini dulu ya, kita ke trading view dulu ya, biar Oke, teman-teman ngeliat nggak? Udah kelihatan? Halo, ada yang sudah kelihatan trading view-nya? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini aku coba, sebenarnya kalau teman-teman biasa menggunakan trading view, bisa dicari di indikator. Ditulis ini, aku hilangin dulu ya, kita lihat nih. Indikator, tinggal ditulis Ichimoku. Ini bisa diambil Ichimoku-nya. Nah, ini kan banyak nih. Nah, ini aku rubah dulu, aku matiin yang lain, biar kita nggak bingung. Nah, ini adalah chart IHSG ya, dalam daily ya. Sini terlihat nih, sama kayak tadi ya, kita mulai dengan conversion line dan baseline. Conversion line itu yang biru. Conversion line itu yang biru, yang short term ya, yang tadi 9 periode. Yang ini adalah yang 26 periode. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada saat waktu kemarin, starting November ya, ini kita lihat, ini kan menyempit nih. Nah, ini makanya makin kenceng. Kemudian dia melebar, dia agak pelan, agak sideways ya. Kemudian kenceng lagi kan di sini. Nah, itu cara ngebaca untuk si conversion dan baseline ini. Nah, salah satu karakteristiknya lagi kan karena si dua garis ini merupakan garis keseimbangan ya, tadi midpoint gitu ya. Jadi tuh kecenderungannya tuh si price, harga nih, pada saat dia menjauh dari salah satu garis, dia tuh cenderung akan ada koreksi karena dia tuh kayak nggak mau berjauhan lah gitu. Jadi intinya pada saat kalau kita ngelihat seperti ini, misalnya kita aku coba di sini ya, aku replay. Nah, pada saat kita ngelihat ini kan mulai agak jauh ya. Nah, ini sih sebaiknya jangan ambil posisi dulu di sini untuk buy karena kecenderungannya dia akan mendekati ke salah satu garis ini gitu. Karena kalau kita lihat nih, nah dia berjalan terus naik. Nah, akhirnya dia ada koreksi kan, baru dia naik lagi gitu. Jadi sebenarnya salah satu fungsi dari si garis conversion dan garis baseline ini adalah untuk melihat tuh sebenarnya kita bisa masuk nggak gitu untuk ngeliat-ngeliat gitu ya. Karena kecenderungan dia akan selalu berhimpitan dengan garis ini. Gitu. Makin jauh berarti kemungkinan koreksi makin tinggi. Ya benar Ci. Jadi kalau aku sih biasanya kalau misalnya udah di sini aku lihat tunggu-tunggu dulu lah
Maksudnya kan Yes. kalau trading kan nggak cuma harus selalu masuk ya, kadang-kadang kita harus patient gitu ya, harus sabar gitu kan, karena supaya dapat sesuatu yang lebih baik lah untuk kita gitu. Jadi kalau kayak gini, nah ini juga si garis conversion dan baseline ini juga bisa berfungsi sebagai support dan resisten gitu ya. Jadi pada saat kita bullish ini jadi support nih. Contoh misalnya dia pada saat tembus nih, dia kayak testing kan, terus dia naik lagi. Nah, tapi pada saat misalnya ada kejadian dia nembus di sini, dia kan nembus nih si conversion-nya. Nah, berarti support selanjutnya adalah di baseline ini. Gitu. Dia pasti akan ke sini. Yang lebih lambat ya, lebih panjang, lebih Yang lambat. lebih lambat. Mm-mm. Kalau dia biasanya ke sini biasanya sih kayak minor correction lah ya. Kalau ini ya mungkin medium term correction gitu. Jadi teman-teman mungkin pada saat nanti ngelihat kalau masih agak jauh jangan ambil posisi dulu kali ya gitu. Nah, ini kan yang di daerah bullish ya. Oh ya, satu lagi dia nih kalau kayak ini kan karena mirip kayak moving average ya. Jadi kalau marketnya lagi sideways, dia tuh akan bolak-balik nih. Dead cross, golden cross, dead cross, golden cross. Jadi sih sebenarnya Ichimoku ini mungkin agak-agak mirip kayak pentil ya. Jadi lebih ke trending gitu loh, ke swing. Lebih bagus untuk yang pada saat marketnya trending gitu. Nah, kemudian nih kalau kita lihat sekarang yang waktu masa bearish ya. Masa bearish sama nih. Ini dia ada ada dead cross di sini. Kemudian dia turun kan, turun terus karena ini jaraknya jauh nih. Dia koreksi dulu nih. Nih dibilangnya apa? Dead cat bounce ya. Nah, balik lagi. Terus dia turun lagi. Ini agak jauh dia koreksi lagi nih, mendekati sini. Naik mendekati ini. Demikian juga sama, ini juga nih turun. Nah, dia naik lagi nih ke atas. Nah, ini kan jadi resisten juga ya. Jadi ini resisten 1, ini adalah resisten kedua gitu. Jadi teman-teman juga mesti aware pada saat misalnya sudah misalnya masuk bearish gitu ya. Terus berhimpitan banget. Ini udah benar-benar hati-hati banget gitu ya, jangan sampai ada posisi lah karena dia momentumnya semakin kuat gitu untuk turun gitu. Jadi dilihat-lihat ini jaraknya dan kemudian jarak ininya juga ke garis gitu. Ini siapa? Pak Anton. Candlenya harus dekat garis conversion. Iya, jadi dia tuh karena kayak itu kan garis keseimbangan. Jadi biasanya kalau udah yang terlalu jauh dia tuh akan koreksi mendekati garis conversion itu gitu. Jadi kenapa itu kadang-kadang kalau misalnya lagi pas trending itu bisa juga sebagai salah satu tempat untuk kita masuk gitu kan. Misalnya pas di sini masuk, terus dia ini agak menjauh kan, ya terus kemudian ini agak turun. Nah ini bisa juga sebagai titik untuk masuk. Berarti tapi kalau kita masuk sini kan di sini akan jadi supportnya gitu. Oke, ada pertanyaan dulu atau sudah jelas? Mel, ini idealnya berarti di market yang lagi uptrend, tentu aja lah ya. Kalau sideways tadi Sideways sih banyak ini ya Ci, apa? sama aja kegocek-gocek. Iya, kegocek-gocek gitu. Kayaknya sih kalau ini memang untuk swing lah ya, mungkin lebih Iya, bagus di pada saat atas, di trending. bawah. Iya, Kalau yang gitu. downtrend untuk bot fish gimana? Untuk bot fish sih nanti mungkin nanti bisa setelah lengkap komponennya kali ya, Ci. Ini mungkin aku jelasin dua ini dulu. Oh iya, kecepatan. Masih dua, Ci. Masih ada another 3. Oh, iya. Ini siapa? Pak Samuel. Idealnya masuk waktu garis biru kepotong ke atas garis merah. Nah, itu salah satunya sih ya, Pak. Maksudnya itu kan kayak tadi tuh golden cross namanya. Tapi lihat juga nih kalau golden cross-nya terjadi misalnya di fase yang ini, kan kita tahu nih pasti misal di sini gitu ya. Nah, ini kan marketnya lagi sideways gitu ya, Pak. Jadi dia bolak-balik
maksudnya ya jangan masuk di ini juga, karena cenderung ini indikator sebenarnya nggak lebih bagus untuk yang trending gitu. Jadi dilihat-lihat dulu ke ini apa, marketnya nih sekarang lagi apa gitu. Kayak sekarang kan sebenarnya si composite ini tuh sedang agak ini kan, agak sideways juga nih. Nah, jadi agak motongnya berkali-kali juga gitu. Jadi sebenarnya memang lebih ideal pada saat marketnya tuh trending gitu. Ya, oke. Ada yang lain? Udah ya. Ada lagi yang lain sebelum saya balik ke PPT lanjut, masih ada 3 komponen. Iya, renggang sama rapatnya sih visual aja sih, kelihatan sih biasanya. Kalau misalnya waktu kita di sini kelihatan kok gitu, visual aja. Nggak ada hitungannya sih. Oke, ada lagi yang lain? Boleh ada yang confirm supaya aku bisa lanjut? Takut masih ada yang mau nanya. Enggak ya kayaknya ya. Lanjut ya, PPT ya. Oke, Mel. Oke, sip. Bentar, aku pindahin dulu. PPT. Enak ya kalau perempuan yang ngajar dengar suaranya. Radio ya ongkus. Oke, kita masuk ke ini, ke parameter ketiga ya. Komponen yang ketiga itu adalah leading span atau Senko span. Itu biasanya juga berbarengan nih. Dia yang 1 sama 2 dipakainya. Nah, kalau yang 1 nih rumusnya, tadi kan kita tahu nih, rumusnya adalah garis conversion sama garis baseline yang terakhir nih dibagi 2. Nah, kan dapat titiknya di sini nih. Terus dimajuin 26 periode ke depan. Jadi kalau kita lihat candle ini titiknya di sini, makanya akan keluar di sini. Ini adalah candle sebelumnya, berarti titiknya di sini gitu. Nah, kalau yang leading span 2 ini itu kayak si baseline sama conversion tapi 52 periode ke belakang gitu. Jadi ini event lebih panjang ya. Dan kemudian setelah dapat nih, misalnya kan ini highest high-nya, ini lowest low-nya ya. Terus kita titik tengahnya adalah di sini nih. Nah, titik tengahnya di sini dimajuin juga nih 26 periode ke depan. Jadi keluarlah si garis merah ini gitu. Jadi bedanya sama moving average itu, kalau moving average kan pakai angka closing ya. Kalau ini pakai angka highest high sama lowest low gitu. Jadi akan cenderung mungkin berbeda dari segi volatilitasnya gitu ya. Oke, nah tadi kan kita masuk ya ke si leading span 1 dan 2. Leading span 1 adalah tadi yang warnanya hijau. Ini kita lihat. Ini leading span 2 nih. Nah, terus supaya gampang nih orang daripada ngelihat hijau di atas atau merah di bawah gitu kan ya, akhirnya dikasih warna nih daerah antara ini. Nah, itu namanya kumo atau awan gitu. Nah, aslinya sih sebenarnya waktu si Goichi Hosoda itu sebenarnya dia juga nggak bilang ini awan, tapi dia bilang itu resistant area. Jadi kumo itu baru istilah yang dipopulerkan oleh orang lain sih sebenarnya. Tapi memang lebih gampang melihatnya ya kalau kayak ini kumo. Nah, si kumo ini, awan ini ada beberapa macam nih. Pertama yang paling gampang adalah ini adalah bearish dan bullish ya. Bullish itu kelihatan kalau si leading span-nya yang 1 nih di atas yang 2 atau warnanya hijau lah gitu ya. Kemudian yang bearish kumo adalah yang warnanya merah gitu. Kemudian ada juga yang orang bilang nanti akan ada tuh istilah mungkin kumo twist ya. Jadi ini adalah perubahan tren. Jadi kayak ini kan dari bearish, kemudian dia kayak bersilangan nih awalnya, kemudian menjadi bullish. Nah, kumo twist ini sebenarnya belum tentu bearish ke bullish atau bullish ke bearish sih. Jadi
bisa juga nih dari bearish terus dia ada Kumo twist nanti bisa jadi bearish lagi gitu. Jadi tapi itu supaya kita aware, oh sebenarnya nih mau ada perubahan tren nih, walaupun kita belum tahu nih perubahan trennya kemana gitu ya, supaya kita aware gitu. Nah, ini adalah ketiga Kumo yang umumnya ya. Nah, kemudian kan karena tadi kita lihat semua Kumo ini kan dibuat dari leading span 1 dan 2 yang selalu dimajukan 26 periode ke depan gitu ya. Jadi pada saat kalau teman-teman nanti klik indikator, price terakhir kita di sini nih, tapi si awannya nih pasti akan ada di depan nih, 26 periode ke depan, sampai ke depan gitu. Makanya berdasarkan posisinya terhadap price yang terakhir, itu dibedakan lagi Kumo menjadi 3 gitu. Yang satu adalah misalnya, ini adalah future Kumo, jadi dari price kita ini ke depannya nih, ini future-nya. Berarti secara ke depannya si Kumonya itu sebenarnya menandakan ada bullish Kumo gitu kan. Nah, kalau current Kumo itu adalah terhadap yang di bawahnya price. Kemudian ini ada namanya lagi Kumo shadow. Kumo shadow itu adalah yang sebelum dari panah inilah, dari di price terakhir gitu. Dulu tuh ada yang bilang kayak sini ada matahari menyinari dan ini jadi apa shadow-nya gitu. Jadi istilahnya sih ini adalah posisi terhadap si apa price terakhir ini gitu. 3 ini. Nah, nanti mungkin kita lanjut ke ini. Kita lanjut ke trading view lagi ya. Jadi enak. Bentar. Untuk sementara ada yang mau nanya dulu kah? Kumo twist sama dengan golden cross? Enggak sih, Bu Intan. Golden cross tadi tuh yang si siapa? Si conversion sama baseline. Kalau Kumo twist itu Kumonya, jadi komponen yang beda gitu, tapi menandakan, tapi dua-duanya menandakan kemungkinan ada perubahan tren gitu. Oke, bentar. Oke, aku ganti dulu sebentar. Teman-teman udah kelihatan kan ya? Ini trading view ya. Ini aku coba buka. Kelihatan. Oke, Bu Intan, nanti mungkin setelah lengkap semua akan lebih jelas kali ya. Ini karena satu-satu. Nah, ini lagging span 1 yang tadi ya. Lead 1. Yang tadi Senko itu, kemudian aku keluarin lagi lead 2-nya yang warna merah. Kemudian aku pakein plot, jadi kelihatan ya. Nah, ini sama seperti tadi nih. Ini hijau, ini merah gitu ya. Oke, ini aku pakai. Nah, kayak gini kalau Kumo itu biasanya yang kita perhatikan itu adalah tadi ada twist, apakah ada perubahan tren, dan biasanya tuh ada Kumo breakout. Nah, itu yang kadang-kadang ditunggu orang gitu ya. Misal dari ini kan, kalau kita bilang tuh kalau si price-nya ini di bawah awan, berarti dia sedang berada di teritorinya bearish. Kalau dia di atas awan, dia sedang berada di teritorinya bullish. Nah, jadi pada saat dia menembus awan, nah itu yang kadang-kadang orang nunggu gitu, karena kan ada perubahan dari bearish menuju bullish gitu ya. Nah, ini adalah Kumo break. Kemudian, nah ini juga ada Kumo break nih sebenarnya. Dari teritori bullish ke teritori bearish. Nah, tapi juga jangan langsung pas Kumo break terus langsung beranggapan akan langsung crash atau gimana gitu ya. Karena kan nanti harus kombinasi sama komponen-komponen yang lainnya gitu. Nah, si leading span ini, leading span 1 dan 2 juga bisa berfungsi sebagai support dan resisten juga. Jadi misalnya kayak di sini nih. Ini kan jadi resisten tuh, kepentok gitu ya kemarin gitu kan. Nah, kalau yang ini bisa jadi bullish nih. Jadi support. Nah, ini supportnya gitu. Nah, itu salah satu penggunaan dari Kumo juga gitu. Nah, biasa kita lihat tuh
Kalau dia flat tuh cenderung dia ini adalah sideway gitu. Jadi Kumo yang bagus sebenarnya sama kayak tadi tuh yang naik ke atas gitu, yang agak curam. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk Kumo? Ada tools untuk ngebantu kita kalau belum punya posisi tuh nungguin pullback itu loh. Iya, Gimana? biasa sih kalau ini udah nembus juga dilihat dulu sih angka besokannya. Ini jadi support dulu sih, Ci. Maksudnya kalau kita mau ambil posisi sih mungkin ya nggak langsung all in ya. Misal ada ini, nanti sih biasa sih aku lihat kombinasinya dulu tuh. Ada golden cross-nya nggak, ada dia break nggak gitu. Jadi nggak serta-merta satu komponen ini terus langsung masuk gitu. Biasa dilihat-lihat dengan yang lain juga sih. Nah, biasanya memang kadang-kadang kalau habis break itu tuh suka ada koreksi sedikit ya. Nah, kayak gini kan tuh sebenarnya dia koreksi dulu tuh baru dia mulai bergerak naik gitu. Kayak ini juga habis break dia di sini nih. Nah, kasusnya sama kayaknya INDF juga kemarin tuh break terus dia main-main di atas awan di sini dulu gitu sebelum mulai lanjut gitu. Itu sih, Ci. Win pullback ke conversion line sama baseline itu Ya, bisa bisa 2 bulan juga. di atas itu loh tuh. Iya. Jadi selain ini nanti si conversion sama baseline juga bisa jadi support kan, bisa dilihat gitu loh sebagai salah satu tempat untuk entry gitu ya. Nah, kan kalau di market trending seperti biasa entry-nya juga kita baru yakin market trending kan pada saat membentuk higher high dan higher low kan. Nah, kalau di sini kan kalau kita lihat belum terlalu terbentuk gitu ya. Pertamanya nih kalau kita compare dari sini gitu. Nah, tadi ini Pak Reinhardt melihat secara sekilas. Mungkin nanti Pak Reinhardt aku ini dulu ya, aku hold, nanti aku coba masukin yang satu lagi nih si komponen, nanti kita lihat pas udah 5-5-nya masuk, terus nanti kita coba ini ya, baca apa salah satu saham gitu lah ya, kita lihat gitu ya, biar lebih enak. Oke. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Ya, biasa juga ini sebenarnya kayak Kumo tadi, Kumo Future itu untuk ngelihat ke depannya tuh trennya tuh bullish atau bearish gitu, itu buat ngebantu juga. Kalau di sini kan kelihatan masih hijau ya, sebenarnya dia masih dalam tahap bullish tapi dia di teritorinya di bawah nih. Jadi kita harus melihat lagi nih support dan resisten. Oh ya, satu lagi yang aku lupa related sama misalnya kan kita price di sini ya. Berarti kan di belakang ini semuanya adalah Kumo shadow. Nah, si Kumo shadow ini tuh sebenarnya yang garis merah ini nih si leading span 2 itu tuh bisa itu merupakan support dan resisten yang kuat, apalagi terutama yang flat seperti ini. Kalau kita ambil ya contoh waktu itu kan ini di sini nih. Nah, itu kita bisa lihat nih. Nah, ini kan juga price tuh nyentuh retest kan. Nah, itu bisa diambil nih untuk Kumo shadow yang seperti ini. Kemudian mana lagi? Nah, kita lihat yang flat lagi nih. Nah, ini juga tuh kan, ini kepentok nih. Malah ini sama nih sama yang di sini. Jadi tadi sebenarnya tuh untuk melihat support dan resisten bisa langsung nih dari garis-garis yang merah ini yang flat gitu ya. Nanti kita bisa ambil. Semakin flat dan semakin panjang si Kumo shadow-nya ini, nah itu semakin kuat gitu. Jarak. Ibu Hilda belum paham di mananya ya. Mungkin bisa open mic kali ya, biar aku ini. Dari awal Mel ulang. Halo Ibu Hilda. Ini di mute apakah Ibu Hilda atau gimana? Diketik juga nggak apa-apa Bu Hilda, atau kalau, mau di ultimate juga boleh. Uh, Ya Mel.
Mau dilanjut aja. Itu Fahrenheit juga udah ya tadi ya. Pertanyaannya kan berarti pas breakout. Ya, Fahrenheit nanti ini aja paling kalau udah 5 masuk tuh Ci, ntar 5 komponen udah masuk, kita bahas di saham aja kali ya, jadi lebih enak. Saham pilihan lu ya, Mel? Hah? Boleh, ntar kita lihat dari show itu aja, Ci. Show Ichimoku. Oke. Siap, lanjut. Bu Hilda belum ngedong. Ya udah kita lanjut dulu kali ya. Nanti mungkin kalau ada yang kalau dari awal mungkin kasihan teman-teman yang lain juga gitu ya. Nanti nggak apa-apa. Nanti kalau memang masih belum ini nanti mau ini kabarin aku aja. Mau apa chat pribadi juga nggak apa-apa gitu ya, Bu Hilda. Oke, terus kemudian Pak Samuel, ada ngaruh tidak jarak antara candle dan garis? Candle dan garis sih tadi lebih ke si conversion dan baseline sih Pak Samuel. Gitu ya. Jadi kalau Kumo tuh memang biasanya mereka yang lihat tuh Kumo twist, Kumo breakout, sama dia buat pakai support dan resisten nih. Di yang ke belakangnya, kalau ke depannya ya ini jadi support, ini juga jadi support gitu. Oke. Aku lanjut ke si komponen terakhir dulu ya. Sebentar. Oke, komponen terakhir itu adalah lagging span atau disebutnya Chikou span. Sebenarnya ini adalah sangat simple. Ini yang tadi kan semua kita pakai highest high sama lowest low ya. Kalau ini tuh pakai closing price dia. Jadi closing price terakhir dimundurin ke 26 periode ke belakang gitu ya. Jadi kayak ini closingnya di sini dimundurin 26 adalah di sini. Nah, si Chikou span ini bisa dipakai sebagai titik-titik yang puncak ini bisa sebagai level support dan resisten juga. Kemudian juga untuk melihat tadi. Nah, kalau di grafik terakhir tuh biasanya kalau kita price-nya di sini, si Chikou span-nya kan di sini nih. Nah, itu bisa kita lihat nih, berarti pada saat posisi terakhir ini kan si Chikou span-nya itu di atas terhadap price yang ini kan. Berarti dia adalah dalam posisi bullish. Maksudnya gimana? Berarti itu closing price yang terakhir harganya lebih tinggi dibandingkan harga 26 periode yang lalu gitu. Jadi pada saat si Chikou span-nya di bawah price itu adalah bearish. Tadi ini sama ya, bullish di atas price. Tapi pada saat dia bolak-balik nabrak nih, ini adalah kondisi market sedang non-trending, berarti sideways gitu, ranging gitu ya. Gitu. Untuk lagging span sih aku rasa mungkin nggak terlalu banyak yang bingung ya, karena ini cuman angka closing dimundurin gitu ya. Nah, ini adalah BBK syntax gitu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau ngelihat sintaksnya itu bisa, screenernya adalah Show Ichimoku, dan kemudian grafnya adalah /ICGM, nama saham bisa multi time frame, mau daily, mau weekly, mau 4H gitu ya. Nanti aku akan masuk ke BBK ini, tapi sebelumnya aku masuk ke TradingView dulu yang komponen yang 5 komponen itu kita masukin semua ya, nanti kita lihat gitu ya. Nih kita lihat. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini semua udah dimasukin ya komponen-komponennya. Jadi kan pertama kita lihat nih yang terakhir ya. Posisi terakhir kan price kita di sini ya, closing di 6 ribuan gitu kan. Ada sedikit ini Mel, mungkin lagging span-nya diganti warna hitam gitu biar berbeda. Sip, boleh, boleh. Oke, udah cukup ya harusnya ya. Thank you. Iya. Nah, ini aku gedein aja. Nah, di price terakhir kan kita lihat nih bahwa si conversion-nya ini di bawah dibandingkan si baseline.
dan juga dia ada dead cross ya di sini ya. Jadi itu dia sedang dalam fase short term bearish sebenarnya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat nih sama nih kayak tadi pada saat dia jaraknya jauh. Nah, si price-nya nih mendekati ke ini dulu, ke baseline-nya dia. Menembus ini mendekati baseline. Dan dia dalam teritori yang lagi short term bearish. Tapi dari segi kumonya terlihat bahwa sedang bullish nih, walaupun bullishnya nggak strong ya. Maksudnya kalau strong kan tinggi curam gitu ya. Ini masih dalam fase bullish dan kedepannya ini juga ini ada kumonya juga nih. Ini kumonya masih hijau. Nah, kemudian yang kita lihat lagi nih Chico span nih sedang si lagging span ini sedang di dalam harga ya. Jadi itu memang mengkonfirm bahwa si IHSG sedang di dalam posisi sideways gitu melihatnya. Ini seperti dibilang mungkin kalau untuk sideways kita tidak bisa terlalu banyak interpretasi ya dengan menggunakan Ichimoku. Paling ya dijaga selama supportnya. Supportnya kan tadi bisa kita lihat pakai yang ini ya. Ini ada supportnya. Ini ada resistnya. Nah, supportnya, kalau di sini kan tadi kita bilang supportnya kan either baseline, conversion, ataupun si awan-awan ini. Tapi kan di bawah ini nggak ada nih untuk supportnya di mana gitu kan. Jadi kita tadi pakai bantuan si Kumo Shadow yang ke belakang tuh. Nah, ini adalah area untuk supportnya. Jadi kalau misalnya ini tembus, berarti area support selanjutnya adalah di sekitar sini. Gitu. Jadi ini bisa dilihat sebagai salah satu area untuk melihat ini. Nah, kemudian kalau Ichimoku sendiri kan memang lebih enak melihatnya pada saat trending ya. Mungkin aku bawa teman-teman ke sini kali ya, ke masa yang di sini jadi enak melihatnya. Nah, pada saat ini kan ini market lagi kemarin lagi turun semua ya. Lagi waktu bulan April ini turun semua terus dia masuk fase sideways kan. Fase sideways kan masih riweh lah di sini. Nah, kemudian terlihat nih di sini pada saat Mei 28 nih mulai terlihat ada golden cross nih walaupun di bawah ya. Golden cross kemudian dia ini momentumnya juga cukup nempel nih berarti cukup tinggi kan. Akhirnya dia breakout di sini. Nah, berarti bisa kita lihat nih pada saat ini sebenarnya dia sudah mulai masukin momentum bullish gitu. Kenapa? Karena ada Kumo breakout. Kemudian ada golden cross. Kemudian kita lihat si lagging span-nya juga nih di atas price gitu kan. Dan future-nya ini nih kumonya hijau nih. Gitu. Jadi kalau balik kita lihat berarti ini sudah mulai ada. Mungkin kalau mau teman-teman nge-replay dari sini. Nah, ini adalah waktu kita di tanggal 5 Juni ya. Nah, itu kan dia break tuh. Ini break, terus dia turun mendekati si conversion-nya. Karena kan dia berlaku sebagai support dan resisten ya. Nah, ini terus. Nah, ini sebagai supportnya tuh. Selama dia tidak break turun kumo lagi, berarti kan dia masuk fase sideways kan. Nah, terus dia mulai nih terlihat nih bullish kumonya. Nah, ini terus naik. Nah, itu sudah masuk ke dalam fase yang trending gitu. Nah, ini tuh. Mulai nyamperin lagi. Nah, Chico span-nya, si lagging span-nya juga tetap di atas price gitu. Nah, jadi 5 komponen itu sebenarnya mengkonfirm bahwa trendingnya pada saat itu sedang bullish gitu. Jadi pada saat dia menyentuh baseline atau si conversion bisa untuk kayak nambah posisi gitu. Nah, di sini juga nih sebagai penahan juga nih ya supportnya tuh. Nah, ini nabrak nggak nih? Turun nggak? Nah, kalau saat ini tuh. Oke, aku stopin dulu ya, mungkin banyak. Oke.
Aku lihat chat dulu ya, mungkin Pak Samuel, jika terjadi golden cross di Kumo merah. Ini ada golden cross ya Pak, Kumonya masih merah gitu kan. Kalau mau masuk juga, ini itu tuh kalau golden cross tapi terjadi di daerah bearish territory, itu adalah signal bullish tapi dia weak gitu Pak, lemah gitu. Jadi Bapak kalau mau ya ambil, misalnya nih anggap ini saham ya, bukan composite gitu ya. Ya ambil posisi dulu tapi jangan all in Pak gitu. Nanti lihat, tunggu sampai dia ada kumo break terjadi, Bapak boleh nambah lagi gitu. Jadi nggak harus langsung semua dimasukkan uangnya gitu. Jadi lebih kepada signalnya tuh kuat atau enggak gitu. Kalau signal golden cross kan signalnya bullish ya, tapi kalau terjadinya di daerah bearish itu signalnya jadi lemah gitu. Kemudian kalau signalnya terjadi di daerah bullish, nah itu signal yang kuat gitu. Jadi itu yang Pak Samuel gitu nunggu dulu ya. Itu sebenarnya signalnya lemah atau ini enggak gitu. Jadi bertahap gitu. Kemudian tadi mungkin teman-teman ada yang mau request saham apa nggak untuk dilihat? Mungkin masuk ke saham kali ya, biar lebih enak juga kalau mau ngeliat. GJTL, lihat ya. Nah ini GJTL nih. Coba siapa tadi? Pak Iqbal yang minta GJTL. Boleh nggak kasih tahu ke aku kalau Pak Iqbal ngelihat ini gimana? Nanti sambil kita ini. Biar aku tahu pemahamannya, mungkin ada yang mau ditambahin atau apa, atau sebenarnya Pak Iqbal udah ngerti semua nih. Gimana Pak Iqbal? Boleh di chat atau mau di open mic juga nggak apa-apa? Oh, lagi di jalan. Ya udah, aku contohin dulu satu ya, nanti oke. Nah ini kan kalau kita lihat nih sebenarnya si Kumonya sedang bullish ya, bullish Kumo ya. Jadi sebenarnya dia dalam fase yang bullish gitu. Nah tapi kemudian kita lihat si Chico span si lagging span-nya ini kan berada di dalam price ya. Jadi tuh sebenarnya dia sedang sideways juga nih, bullish tapi sideways gitu kan, antara mau melanjutkan trennya atau dia mau turun. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan secara kedepannya nih future-nya juga masih bullish gitu ya. Jadi mungkin hopefully bisa lewat. Nah, sebenarnya kalau mau ngelihat dari GJTL ini nih sebenarnya kalau ngelihat resistennya kan bingung nih, nggak ada nih. Kalau kita ke belakang ada nggak? Ada nih, bentar. Aduh, ribet banget kalau Iya. TLS. Nah, ini kan paling sebagai resisten ya. Tapi sebenarnya sih daripada jauh-jauh gitu ya, kalau kayak gini, mending lihat ini aja sih. Ini bisa dijadiin resisten nih. Puncaknya si Chico ini juga bisa sebagai resisten karena ini kan retest 1 kali, 2 kali, ini 3 kali gitu. Nah, tapi ini kan sedang dia dalam fase ini, jadi mendingan sih nunggu dia ngelewatin area 2 ini, membentuk higher high baru. Nah, itu mungkin lebih oke kali ya di situ. Kalau belum ada posisi ya, kalau sudah ada posisi ya udah di hold aja ini karena masih bagus kan, semua masih hijau, terus ini bisa jadi support, ini bisa jadi support gitu. Itu ya. Nah, kemudian mau ke saham apa lagi, Ci? Baik, udah. Ibu Hilda kali ya yang tadi ya, kita ke India, Bu. Nah, Indi ini kalau kita lihat kan si Kumonya juga sedang ini bearish ya, ke depannya juga agak bearish. Tapi dia sedang dalam posisi sideways nih di sini. Nah, di sini kalau posisi sideways itu sama tuh naik turunnya golden cross sama dead cross-nya berulang-ulang gitu. Jadi sebenarnya sih memang lebih cocok untuk yang trending. Nah, tapi ini sebagai supportnya nih bisa diambil di sini nih, sama nih tadi yang merah, garis merah tuh sebagai support.
Kemudian resistennya bisa di sini, di conversion, kemudian ada di sini juga nih. Nah, kalau masih ada posisi, di hold aja sih dengan support sekian, stop loss-nya beberapa tick di bawah gitu ya. Kalau yang belum ada posisi sih, paling kalau mau masuk, resisten terdekat kan ini nih, resisten 1, ini resisten 2, ya dihitung dengan risk-nya aja gitu teman-teman. Misalnya kalau masuk di sini besok, apakah dia tembus atau enggak gitu. Mendingan sih nunggu kalau misalnya memang dia tembus, mungkin dia akan sampai ke sini kan. Nah, dihitung risk dan reward-nya apakah sepadan atau enggak gitu. Tapi kalau mau pakai Ichimoku sih better cari yang kayak gini gitu loh. Karena kalau kayak gini, biasa risk reward-nya juga nggak menarik gitu. Oke, Bu Hilda, udah ngerti atau ada yang mau ditanyakan Bu Hilda? Kalau nggak ada ke Unter aja, Mel. Kalau Ya. Adi mah bisa hitung sendiri lah ya. Oke, Bu Ira coba. Marga aja Unter. Iya, nanti habis itu juga kita lihat itu ya, show Ichimoku kali ya, Ci ya. Nanti sambil teman-teman lihat. Nah, ini ONTR. Sini ini terlihat ini bearish Kumo, tapi ini mungkin mau ada nih golden cross nih di sini nih. Kita tungguin aja nih. Nah, jika terjadi golden cross, resisten terdekat kan di sini. Kalau dia bisa nembus, mudah-mudahan ya, maksudnya apakah dia bisa nembus si Kumo ini gitu. Tapi sekarang dalam posisi ini masih Kumonya bearish, kemudian si lagging span-nya nih juga masih di dalam price gitu. Gitu. Nah, Ci, kita boleh tunggu nanya ya. nggak, Ci? Ya, silakan. Kan kalau ngelihat dari tadi nih summary yang saya pahami loh ya. Pertama, fungsi utamanya nunjukin tren apakah bullish atau bearish. Terus dia menunjukkan titik-titik resisten sama support yang itu sama benar. menunjukkan beberapa kandidat untuk entry sebenarnya yang tadi yang ketika dia golden cross, ketika dia nembus awan kumonya gitu kan ya. Tapi kan banyak itu misalnya kayak tren itu kan sebenarnya bisa digantikan dengan narik garis sederhana gitu ya di candle-nya. Resistance support juga bisa begitu gitu. Nah, strategi entry-nya mungkin kalau pakai technical analysis klasik juga bisa ya. Jadi kita coba cari misalnya kalau lagi dia into support trennya kita masuk, keluar lagi ketika di atas gitu. Nah, yang membedakan, yang membuat Ichimoku ini jadi spesial itu apa sih, Ci? Yang bikin spesial sih karena dia tuh semua indikator semua jadi semua jadi satu. Tadi kan yang tadi one glance itu kan. Karena dengan kita ngeliat ini tuh kita udah ngeliat nih, oh dia nih sedang sideways nih di dalam nih berantakan gitu ya di dalam price. Kemudian nih trendingnya nih sebenarnya lagi agak bearish kan. Nah, momentumnya gimana? Momentum tuh baru kelihatan pada saat misalnya trending nih, yang tadi kalau menyempit tuh momentumnya lagi kenceng gitu. Kalau dia menjauh momentumnya lagi kurang. Jadi memang sih kalau di compare sama TA yang lain juga sama gitu kan, kayak kalau kita pakai osilator bisa dapat momentumnya, kalau pakai trendline dapat trennya gitu kan ya. Sebenarnya sama gitu. Nah, cuman si Ichimoku ini cuman dia menggabungkan semua indikator itu dengan sekali ngelihat nih. Kalau misalnya kita lagi buru-buru nih, kita keluarin, biasa orang bisa ngelihat nih, oh kalau masih di sini tunggu dulu deh, tunggu sampai agak nembus gitu ya. Jadi tanpa perlu narik-narik garis gitu istilahnya. Kan kadang-kadang teman-teman juga belum tentu ada yang bingung ya narik support dan resisten. Makanya support dan resisten ini kan kayak udah digambarin ya, model kayak kita di BBK tuh udah ada DML gitu ya. Nah, di sini tuh tinggal ngeliat aja support resistennya tuh ya 1, 2 ini, si awan ini. Nah, itu sebagai support resistennya gitu. Oke. Noted. Terima kasih, Ci. Yang lain ada mau tanya lagi? Mau nambahin lagi, Mel, buat pertanyaannya Pak Reinhardt. Yang istimewa dari Ichimoku itu future kumonya itu loh. Kalau buat gua tuh ngebantu untuk ngelihat ke depan ya, Ci ya. Iya.
nggak ada yang lain kayak begini. Ya, Ini sebenarnya kayak mau ini nih, kalau kayak UNTR kan kita ngeliat ini masih ini ya, Ci. Kan pas Hmm. kita turunin ke time frame-nya tuh memang mau ada Kumo twist nih, nice. kayak Yeah. mau ada perubahan tren, dan dia juga nih udah siap-siap nih, udah di dalam awan. Nah, jadi sebenarnya untuk ngelihat sih, jadi kita bisa mainin time frame-nya juga nih. Misalnya contoh, kalau aku sih biasanya kalau kayak gini, ini kan ngelihat lagi bearish ya, tapi kan dia udah deket-deket nih ke sini bolak-balik gitu kan. Biasanya sih aku kecilin time frame-nya, apakah sudah ada di time frame kecil itu menunjukkan suatu perubahan tren atau apa gitu. Jadi bisa untuk siap-siap dulu lah gitu untuk ngeliatin gitu. Tapi kalau misalnya yang kita ngomong misalnya yang sedang trending banget nih di sini, atau apa ya, yang lagi Cepin ya, Cepin apa Isat, Cepin lagi bagus juga ya. Sorry. Nah ini kan sedang bullish ya kayak Nah ini sedang bullish. Nah biasa kalau udah lama nih, cukup lama naik bullish, aku suka ngeliat yang time frame gedenya gitu. Nah ini kan juga masih oke nih ya, masih secara weekly tuh ke depannya tuh masih bullish juga gitu. Jadi oh ya udahlah, berarti aku masih nggak terlalu khawatir atau gimana. Maksudnya time frame gedenya juga ngedukung gitu. Biasa, jadi kalau yang sedang trending sih aku ngelihatnya naik ke atas, tapi kalau yang sedang sideways mau ada perubahan tren, aku suka ngelihat ke time frame bawah gitu. Jadi ngelihat 3 time frame sih gitu biasanya. Ci, nanya lagi boleh? Ya. Tadi kan kalau yang garis conversion sama base gap-nya gede itu menunjukkan strength ya, potensi kenaikan harga gitu. Nah, kalau yang cloud-nya yang tebal sama tipis, ada artinya nggak? Sebenarnya sih kalau yang tipis itu juga sama kayak momentum tuh. Dia momentumnya lagi bagus, tapi pada saat kayak gini nih, kalau yang biasanya kemarin aku baca di bukunya tuh, kalau pada saat terakhirnya dia cukup gede nih gap-nya, berarti tuh kan dia sedang candle-nya tuh sedang bergerak cukup volatile ya. Volatile tuh dalam arti cukup tinggi lah, either kenaikannya atau turunnya. Jadi pada saat misalnya lebar seperti ini sih sebaiknya tunggu dulu nih, either dia akan koreksi atau apa gitu, karena ada kecenderungan pada saat dia tinggi mungkin dia belum tentu bisa nembus ini dulu nih, tungguin dulu gitu. Melihat Yang ditanya Pak Reinhardt sepertinya tebal tipisnya Kumo ya Pak? Yang tebal tipis awannya. Ya, bukan jarak itunya. Jarak antara yang bawah sama atas, yang hijau sama merah. Jika ada yang tipis tuh merah sama ini hijaunya kan. dekat. Iya betul. Jadi pada saat ini besar tuh biasanya si price-nya tuh sedang cukup volatile, kayak naiknya cukup tinggi gitu. Nah contoh kayak yang pada saat tipis gitu tuh dia kayak lagi kayak ini nih, ini kan sedang cukup tinggi nih ya. Nah itu kan candle sesudahnya tuh juga belum berhasil ngelewatin si yang high terakhir gitu. Nah jadi biasanya sih kalau ini aku sih ngelihat dulu sih kalau yang agak tinggi seperti ini sih lebih bagus tuh yang memang yang agak tipis naik curam gitulah. Iya, noted Mel. Jadi yang bagus yang tipis-tipis sih ya, baik antara kayak yang ini juga. Cloud-nya. Ya itu kayak momentumnya lagi cakep banget lah gitu, kalau yang lagi yang tipis-tipis itu loh, lagi kenceng lah momentumnya. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut Mel. Itu ada info dari Pak Yosep, mau itu atau kita mau lu mau bukain info atau mau screening? Oke, info dulu ya. Info dulu ya, nanti kita screening habis itu ya. Oke, nih kalau info nih kita lihat kan sedang future-nya sedang bearish juga nih. Nah, tapi ini kan ada
sepertinya ada golden cross ya. Ini si birunya sedang naik gitu kan, tapi dalam posisi sideway nih. Dua ini adalah kayak lagi sideway di sini. Nah, kalau kayak gini sih belum gimana sih Pak, karena maksudnya ini masih bearish, dia di posisi bawah, memang ada golden cross, tapi kayaknya better tunggu dia mendekati awan dulu deh, at least mendekati awan, karena sebaiknya karena dia kan tadi golden cross-nya di bawah awan, jadi signalnya tuh lemah sih sebenarnya. Nah, di si lagging span-nya juga sekarang dalam posisi di bawah price, berarti masih di inilah di bearish, di posisi bearish nih, bearish sideways gitu. Karena ini kalau kita lihat di 4H-nya ya misalnya. Nah, ini 4H-nya nih ada twist nih, tapi ini ngebentuk ini lagi nih, apa bearish. Nah, ini kan menjauh nih. Kalau mungkin dia besok naik pun paling mendekati sini dulu nih. Ke resisten pertama nih di sekitar 4520-an gitu. Jadi sih mungkin nunggu breakout dulu ya, karena ini masih sideways gitu. Oke, kita ke screener dulu kali ya, Ci ya. Oke. Tadi Pak William bilang era nongol di hasil screener ya Pak William. Udah di screenerin sama ini ya, sama Pak William. Oke. Ini sintaksnya ya, Shou Ichimoku. Nah, ini kayaknya bentar aku harus screen share-nya. Nih, kelihatan. Ini teman-teman kelihatan Excel-nya? Iya, ini ada screenernya, ada ERA dan ada LPCK. Jadi kalau kita lihat, kemarin kan ini berarti hari Jumat ya, berarti terakhir punya tuh hari Jumat. Jumat itu tanggal 16. Nah, walaupun kita tanggal 16 kita tariknya gitu ya, tapi kita lihat nih di sini date-nya ada tanggal 14 gitu kan. Jadi kenapa ini tanggal 14? Karena screener ini ngambil yang apa golden cross ataupun dead cross yang terjadi 3 hari sebelumnya dari saat Xiao itu diambil. Nah, pada saat tanggal 14 itu tuh ERA menunjukkan adanya golden cross. Tahu dari mana golden cross? Lihatnya dari sini buy. Kalau dia buy berarti ada cross untuk golden cross. Kalau ada yang S itu untuk jual, biasanya itu adalah ada dead cross di sana. Nah, kemudian yang bisa kita baca lagi dari screenernya itu kan ada signal strength ya. Nah, biasanya yang keluar tuh antara 3 dan 4 gitu. Maksudnya 3 itu adalah misalnya kita lagi keluar screenernya ini kan buy 3 kan. Berarti ini kan dalam posisi golden cross. Nah, ini terjadi cross-nya biasanya tuh kalau 3 itu adalah di dalam awan, di dalam kumo. Tapi kalau misal dia signal strength-nya itu 4, nah, berarti itu golden cross-nya ini terjadi di atas awan. Jadi signalnya makin kuat gitu ya. Nah, misalnya ada nanti di screener itu ada emiten gitu keluar S, kan bisa 3, bisa 4 ya. Nah, kalau misalnya dia 3, berarti dia terjadi dead cross, dan terjadinya itu di dalam kumo, di dalam awan. 4, ini kan berarti menandakan cross yang semakin kuat ya. Berarti itu dead cross-nya terjadi di bawah kumo. Gitu. Ini cara baca screenernya ya. Jadi dilihat ininya, dilihat tanggalnya biasanya. Gitu. Nah, kalau ada candle pattern tertentu biasanya nanti ini ada isinya nih kayak waktu hari Kamis ya atau apa tuh ada yang spinning top atau apa gitu. Jadi tapi untuk si Ichimoku-nya sendiri sih di 2 ini gitu ya. Itu cara bacanya. Untuk kita masuk ke ERA kali ya, kita panggil dulu si ERA. ICGM ERA.
Kalau di sini teman-teman ngelihat nih kalau untuk si ERA nih ada dua panel ya. Tuh. Nah, ini adalah panel pertama, itu adalah Ichimoku. Kemudian panel yang kedua nih, ini adalah GMMA, GAPI Multiple Moving Average. Kita bahas satu dulu ya, yang si Ichimoku. Nah, Ichimoku ini sama nih, cuman warna kumonya mungkin agak berbeda dengan yang tadi aku setting ya. Jadi kalau di sini di BBK itu, kalau yang bullish kumo tetap hijau, kemudian yang bearish tuh dia warnanya ini biru. Nah, itu ERA kita lihat tadi kan terjadi golden buy dengan signal 3 di tanggal 14 kalau nggak salah. Nah, di tanggal 14 nih terlihat nih memang ada cross nih. Tadi kan si kuning ini adalah si conversion yang pendek, yang putih ini adalah baseline yang lebih panjang yang 26. Pada saat tanggal 14 nih ada golden cross nih, tapi dia karena di dalam kumo, maka signal strength-nya tuh 3 gitu. Nah, di sini kelihatan nih panahnya. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat pada saat ini naik. Nah, seperti yang tadi dibilang, kalau dia break misalnya, mungkin juga ini udah ada golden cross, ada break. Tapi kalau misalnya nggak mau masuk semua dulu, misalnya dari 10 juta gitu, misalnya cuma mau masuk sebagian dulu, karena lihat besoknya nih, karena mungkin apakah ada kecenderungan koreksi sedikit atau enggak. Tapi kalau pada saat nanti besokannya dia sudah tutupannya di atas yang break ini, ya monggo masuklah kayak ini kan ya. Ini dalam kasus dia terus naik nih si ERA ini. Itu. Nah, ini kalau kita lihat nih si lagging span-nya ini juga udah di atas price kan. Berarti sudah mengkonfirm nih sebenarnya bullish, kumonya bullish, ada golden cross gitu. Jadi kan sebenarnya tiga-tiganya sudah mengkonfirm bahwa si ERA memasuki fase bullish gitu. Jadi teman-teman kalau mau ikutan gitu ya. Nah, cuman teman-teman yang mungkin belum punya posisi kan pada saat terakhir kan berarti closingnya di sini ya 640, sedangkan si conversion sama baseline di sini nih. Nah, besok lihat lagi nih kalau semakin jauh jangan ambil posisi dulu kali ya, karena nanti mungkin akan ada sedikit koreksi dulu seperti tadi ke si conversion atau baseline gitu. Nah, oke. Nah, yang kedua ini adalah GMMA. Mungkin aku tanya dulu ya, ini belum kelihatan. Ada pertanyaan nggak lagi tentang yang si Ichimoku dari BBK sebelum ke yang bawah ya? Ci, itu panel warna yang 2 biji yang di bawah panel 1 itu apa sih? Ini sih harusnya next, bener nggak ya Ci Jani ya? Kemarin kayaknya waktu kapan aku ngeliat cuma 1 panelnya. Aku sih biasa ngeliat yang ini, Om Kus. Oh, itu aku sih ngeliatnya ini sih ya. Kurang lebih spektrum aja sih bilangnya. Lihat sama aja. Lihat yang ini aja kali ya. Sama. Ya. Spektrum itu kan beberapa indikator ya, yang beberapa gabungan seperti ada di situ ada mungkin stokastik, RSI atau Awesome Oliskator. Jadi umumnya Oliskator aja sih gitu. Sebenarnya basicnya untuk tentang perihal second indicator sih semuanya sama aja antara overbought atau oversold gitu aja sih. Jadi ini untuk mempermudah melihat misalnya warna biru ya bagus, misalnya merah berarti kan kalau sama aja seperti kayak dead cross gitu ya. Gitu. Jadi yang biru bagus, yang merah jelek sama aja ya berarti ya. Iya kurang lebih umumnya kayak seperti next itu. Lah ya, iya sama. Gitu ya. Tapi bukan next sih, dia lebih ke Oliskator dia, ke second indicator kan, karena kan nomor satunya itu kan price actionnya itu ya bukan ini pergerakan, karena nantinya si second indicator itu akan mengikuti price action itu sendiri sih sebenarnya, makanya kenapa disebut second indicator. Hanya dukungan penunjang aja. Mel, panah merah sama panah hijau itu artinya apa, Mel? Ini nih pas jadi kapan nih, per tanggal berapa nih, mesti lihat di TradingView dia ada dead cross nih di sini, keluar merah nih. Tapi masih di dalam awan gitu kan. Nah, tadi makanya seperti dibilang, maksudnya nggak bisa cuman golden cross terus masuk gitu kan ya. Lihat-lihat dulu lah, maksudnya ini kan masih ada support di sini nih, karena kan dia juga belum break kumo kan. Karena pada saat kayak gini,
Nggak taunya dia muncul lagi nih golden cross di sini. Jadi ya kita selalu punya trading plan lah ya untuk supportnya di berapa, stop loss-nya, resistannya di berapa, dihitung risk reward-nya gitu. Jadi Iya. nggak Jadi cuman itu Pak Marcos, panah merah ke bawah itu bukan artinya distribusi di atas rata-rata ya? Cross kayak berarti ya? ini. Iya. Dia dead cross ini. Oh, oke. Terima kasih. Cross. Ya ini juga nih, ini dead cross. Ada Vicky nanyanya sama Pak Samuel nih. Vicky nanya kalau keluar berdasarkan ICI gimana Ci Email? Terusnya kalau Pak Samuel hasil screening BBK hari ini dapat golden cross 3 hari lalu untuk era. Jadi mau masuk bisa terlambat ya. Nah, gimana tuh? Kalau exitnya sih biasa sih kalau ada dead cross terus dia udah break Kumo ya. Karena kan dia lebih untuk swing ya. Jadi kayak pentil gitu ya. Maksudnya nggak bisa cuman dead cross terus langsung kita keluar gitu. Jadi kita lihat dulu ada dead cross, kemudian dia kumonya misalnya lewat ya, berarti kan sebenarnya supportnya sudah dilewatin nih. Dari support 1, ini support 2 udah kelewat ya udah di stop loss dulu aja gitu kali. Nah, kemudian kalau yang tadi kan keluarnya tanggal 14. Nah, tadi 14 kan di sini nih. Nah, kemudian kan kita baru ngelihat sekarang lah ya, kayak sekarang ini. Nah, tadi kan antara closing price sama at least sama si conversion dan baseline kan juga cukup jauh nih. Coba lihat besok dulu lah, maksudnya kita juga nggak harus FOMO ya, maksudnya karena kan tadi terlihat ya kalau misalnya dia memang sedang trending, akan ada suatu saat juga dia pada saat misalnya terlalu jauh, dia akan koreksi dulu tuh kayak ke MA terdekatnya ini gitu. Jadi lihat dulu sih Pak kalau belum punya posisi gitu. Jadi kalau misalnya gini, dari kesimpulannya Ci Email tuh, kalau berdasarkan keluar, katanya kan tadi nggak bisa berdasarkan dengan si dead cross sama ini ya. Jadi kayak gini, siapa Om Vicky, misalnya keluar panah merah, bisa lah bebersih 50% dulu, tapi keluar dari si Kumo ataupun awannya ini berarti clear position. Iya, udah Jadi last gitu resort karena lah ini. the last ininya gitu ya. Jadi misal tapi dibalik lagi bisa yang tadi 50% di buyback lagi ketika keluar dari si warna panah ini nih gitu, warna hijau. Jadi buyback lagi 50% lagi bahkan bisa bukan 50% jadi 100% jadi 150%. Jadi ini lebih ke money management nantinya, ke strategi ngolah keuangan gitu. Terus ya tadi yang siapa BBK Golden Cross 3 hari terlambat, bisa masuk terlambat. Sebenarnya enggak kan, kalau di ASG itu kan harus beli dulu ya, harus beli dulu baru bisa ngerasain profit. Nah sekarang ini kan bikin break, ini katakan ini nih ada Ichimoku sama GMMA nih, GAPI ya, Gamma nih disebutnya. Nah ini kan moving average kecil meng-crossing moving average besar. Secara garis besarnya seperti itu, antara Ichimoku dan Gamma itu sama gitu ya, ini prinsipalnya. Jadi kalau misalnya di atas moving average besarnya dibilang terlambat ya enggak, kita kan follow the trend. Trennya yang cari yang apa? Tren naik. Jadi nggak ada kata terlambat, tinggal cari timing the best entry-nya gitu. Iya. Jadi kalau udah di bawah si moving average besarnya udah crossing si candle ataupun di bawah si kumonya, ya berarti itu exit gitu, bukan itu. Tapi kalau masih di atas si kumonya nih nggak ada kata terlambat, ikutin aja, follow the trend. Simpelnya seperti itu Pak Samuel. Iya, karena kayak gini ya Om ya, ini kan juga tuh terus naik gitu kan. Iya, kalau ini. Sebenarnya kalau breakout itu udah kita lagi ngincer lah istilahnya. Iya, lagi ngincer, cuma tinggal timingnya aja. Kalau dilihat dia bisa uptrend terus di atas Kumo tuh sampai tadi berbulan-bulan ya Mel ya. Iya. Kalau udah ini tuh udah enak banget tuh ya, tinggal giring aja kayak Cijani. Nah, sampai berapa ratus. Selama masih di atas ICI nggak ada masalah kan. Kita yang cari itu yang perusahaan yang bertumbuh, yang berkembang ya, yang mendatangkan kita profit, bukan saham yang mendatangkan kita kebuntungan seperti itu. Jadi misal yang di bawah ICI ya jangan dulu, baiknya hindari. Tapi kalau yang di atas ya udah, karena
selama dia nggak breakdown dari si Ichi-nya itu ya hold aja sebenarnya itu Iya. gitu konsepnya. Ini sebenarnya Benar. salah satu cara chart untuk nge-hold nih yang Ichigomu ini. Iya. Dia kan juga hitungannya 26 days ya. 26 Iya, hari itu 26. iya. Mm-mm. 26 Udah hari span-nya panjang. sampai 50, iya. Panjang Iya. banget itu. Untuk tahu. ngegiring enak. Lu mau masuk ke Gapi dulu ya, Mele? Ya boleh sedikit kali ya, mungkin ngejelasin Iya. ini doang Boleh. sih. Bentar. Ini kalau Gapi ini sebenarnya nih yang tadi Omku sudah sempat jelasin, ini adalah garis EMA tapi ada 12 pasang gitu ya. Ini adalah EMA yang set yang kecilnya, dan ini yang merah nih ada EMA besarnya. Nah, EMA besar nih kayak tren kayak kumonya lah, hampir mirip-mirip ya. Terlihat nih bahwa yang besar nih kan sedang bullish gitu kan ya. Nah, kenapa ini muncul nih pada saat nih waktu itu EMA kecilnya kan mulai agak turun tapi dia naik nih, bounce lagi kan. Nah, makanya itu keluar si panah hijau juga nih di sini pada saat yang sama gitu. Jadi ini terlihat nih. Karena semakin renggang sebenarnya trennya lagi oke nih, lagi bagus gitu. Nah, tapi kalau sedang riuh gini, ini agak sedang sideways gitu. Nah, tapi ini kenapa muncul hijau ya? Karena ini sedang turun sedikit, terus dia kok mulai naik nih si MA-nya gitu. Jadi kayak bounce dari si MA besarnya, settingan MA besarnya. MA kecilnya settingannya ada 12, aku nggak hafal. Omku sekali mungkin hafal ya, Om. Settingan MA-nya tuh. Ya, MA tuh kan kalau nggak salah nih 3, 35 ya. 5, terusnya 10, 12 ya. 8, 10, 12, 15 MA Sama kecil. 15. Kalau MA besarnya itu kan 21, 22, 25, 34, 55. Kalau nggak salah tuh. Itu jadi. MA atau EMA ya? Kalau EMA. EMA. Ya. Mau pakai Iya. MA atau EMA sama aja sih sebenarnya. Teorinya mau pakai itu juga sih, karena kan mungkin kalau eksponensial pakai MA agak lebih cepat. Kalau MA kan standar deviasinya itu ya moving average aja gitu ya. Gitu. Oke, betul. Nah, kalau PRA kan ya dikonfirm nih dua-duanya ya, dari si Gapinya oke, terus si Ichimoku-nya oke gitu. Tinggal cari timing masuknya sih memang tadi, supaya kita juga lumayan lah ya secara rewardnya mungkin jadi lebih baik gitu. Selain timing juga pakai pakai segitiga, partial gitu loh. Nanti kapan hari Rabu ya, Cijan? 21. Iya. Nah, tanggal 21 Kartini kita menjelaskan ini tentang ada siapa? Om Henry, contoh tebik juga baru lewatin awan atasnya, Ci. Coba kita lihat tebik. Tebik ya. Kayaknya punya barang nih, all in nih. All in. Nggak tahu judi, nggak tahu saham nih. nih. Udah ada posisi belum tuh? Pasti udah, anak BBK udah pasti udah. Nggak mungkin anak BBK mah enggak. Oh iya, loh kan Pak Hendrianto istimewa pakai telur. Nah ini. Nah, tebik kan nih, dilihat nih awannya sedang hijau gitu kan. Tapi ini ada sedikit nih, future-nya agak sedikit yang bearish ya. Tapi selama dia masih di atas awan dan dia masih juga di atas si conversion dan baseline, lagging span-nya juga masih di atas price, ya wes lah, kalau udah punya barang ya di hold aja gitu. Ini bisa jadi sebagai support-nya kan di sini. Support terakhir ya di si Kumo ini gitu. Ini si ininya juga lagi bouncing lagi ya, siapa? Gapinya yang pendeknya. Itu Kumo juga bisa ngelihat masa depan juga tuh sebenarnya tuh. Kayak tebik tuh kan udah kelihatan warna biru tuh, berarti kan ada tanda-tanda mungkin ini ya. Enaknya udah 26 hari atau 13 hari ke depan kita udah tahu future masa depannya si suatu saham itu akan melakukan apa gitu. Bisa kita hati-hati lah buat itu. Jadi kan giring-giring juga kita lihat juga gitu kan. Ke depannya kurang lebih gimana gitu ya, Om. Nah, ini mau lihat ke hasil screening selanjutnya LPCK atau mau selain chart Ichimoku ini pakai chart apa lagi? Sorry, kalau pakai chart Ichimoku ini bagusnya di combine pakai chart apa?
di combine. Dia kan trending Mm-mm. mirip-mirip. Sebenarnya sih kadang-kadang aku juga suka ngeliat list pentil gitu, pakai ini juga diliatin karena kan pentil juga lebih ke trend following gitu ya, maksudnya ngeliatin itu sih, Ci. Nah, Ini biasa sih mah, kalau memang mau apa? iya ini mah pertanyaannya jadi ke lu sendiri Mel kalau pakai Ichimoku gitu kan. Mhm, Ya setiap trader kan sebenarnya punya mhm, preferences sendiri-sendiri, bener nggak? mhm, mhm. Ya dia nyaman Ya, pakai umpamanya di ML dengan pentil atau nanti mhm, dikombinasi dengan Ichimoku ini gitu kan ya. Kalau lu sendiri ke pentil ya. ya? Kalau aku sih karena dia mirip-mirip pentil sih, Ci. Maksudnya aku sih kalau kayak screener biasa sih aku nyari tuh either ya DML FA, DML FA ulti gitu. Lebih senengnya sih screener sama ya Cari kopongan ya. iya cari kopongan, tapi terus tinggal timingnya kita masuk Cari kapan cuan cepet gitu. gitu ya. Tapi juga karena aku kan juga sebenarnya kan kerja juga ya biasa tuh makanya siang-siang kagak pernah ini juga paling juga malam gitu kan ya. Jadi kadang-kadang juga aku lebih senang yang model-model seperti ini sih, maksudnya yang lagi trending ya udah tinggal giring gitu karena aku nggak mampu juga kayaknya seperti Cijani belum belum ke arah sana lah ya. Maksudnya untuk yang tradingan yang harian gitu. Gitu sih, tapi biasa sih aku confirm kalau misalnya udah oke trennya terus ya tinggal dilihat ini sih apa smart money kan bisa kita combine ya lihat hak kaki atau lihat ini gitu sih. Jadi lebih ke situ aja sih Ci. Kalau ya kalau DML ya tetap dilihat lah kayak confirm terus cacing sih buat tahu momentumnya juga tuh. Kalau kelihatan kan kalau si apa siapa tahu di CC Pierce juga dapat yang temennya yang lagi momentumnya oke gitu kan bisa sekalian dilihat juga Iya, gitu. pasti cacing lah ya. Kalau gue Iya lihat cacing. BBK mesti Iya. ngelihat lu kedalamannya gimana. Nextnya Mm-mm. apa lu NBSA apa bid off gitu. Iya lebih ke Mm-mm. smart money-nya lah yang dilihat terus sama Iya, cacing lah ya kayaknya itu cacing buat kayak momentumnya gitu kan ya cacing, sama BBK, sama mainin matrix. multi ya matrix buat ya salah screenernya sih banyak sih ya yang paling Kan lu aku nungguin sering pakai breakout ya nih. Mm-mm. ya Boleh itu juga sih nyontek-nyontek. kebanyakan sih gitu. Jadi pertanyaannya tadi yang Mm, dikombin dengan chart apa tergantung mm, preferences masing-masing nyamannya di mm, mana mm, gitu ya. mm, mm. Karena kan mungkin ada yang lebih senang atau bukan lebih senang sih mungkin lebih secara time juga bisa untuk trading harian gitu ya gitu. Iya. Tapi kalau aku kan ngelihat sikon aku sendiri ya, maksudnya aku juga baru bisa ngelihat mungkin malam atau cuman mepet banget gitu jam perang atau kalau lagi lagi meeting kan sama sekali nggak bisa ditinggal gitu kan. Makanya aku lebih senang nge-swing aja gitu yang cukup aman untuk aku lah asal aku udah set semuanya stop loss dan lain-lain ya ya wes lah gitu karena Tadi Buru Smeli tanya juga, ini bisa hmm, multi time frame? Bisa. bisa. Makanya tadi yang kalau udah trending gini biasanya aku lihat lagi tuh ke yang gedenya ke weekly. Tapi kalau sedang lagi mau perubahan tren aku ngelihatnya kadang-kadang juga ke bawah sih ke 4H. Paling kecil sih aku ngeliat 4H sih Ci. Aku juga nggak ini soalnya ya secara memang tradingnya juga bukan yang daily gitu kan ya. Jadi mainnya cuma 4H daily sama weekly aja sih. Oke. Mungkin ada yang mau ngeliat lagi atau apa nih? Ada Bu pertanyaan Dwi, sampai ini? Ada Bu pertanyaan? Dwi Rusiawan juga tadi kan tanya special case-nya case apa gitu kan ya. Mungkin ini case-nya untuk ngegiring tadi yang seperti Pak Samuel juga udah sebutin, ini paling cocok untuk ngegiring ya. Jadi main di trending lah ya istilahnya gitu. Karena kan nggak kayak indikator pasti ada fungsinya masing-masing lah belum. Karena kalau ini untuk yang sideway gitu kan kurang bagus lah ya tadi kita lihat ya bolak-balik begitu kan. Iya, Bikin benar. ini. Jadi mungkin ya teman-teman ngelihat juga gitu secara kan omku sering tuh tiap hari kali ya mereview IHSG juga gitu kan teman-teman tahu lah
kondisi IHSG lagi gimana gitu. Jadi buat masuk ke dalam suatu saham juga ngelihat kondisi besarnya juga gitu IHSG-nya. Konfirmasi dia breakout. Ini juga bisa dipakai. Mungkin ada tambahan sedikit nih pada ini nih, tanya-tanya beberapa saham ya kan, kayak Gajah Tunggal nih Pak Iqbal sama Harum ya. Boleh kita lihat dari chart ininya Ichigam nih, Ichimoku sama Gamma. Gajah Tunggal, Harum, terusnya apa lagi? Indi tadi udah ya? Udah. Indi udah, Telkom ya. Kayaknya Gajah Tunggal juga udah deh. Oh udah semua ya. Oke. Gajah Tunggal udah. Mau yang lain apa? Harum. Harum yang belum coba. ya. Harum, boleh. Nah, ini persimpangan ya kelihatannya. Persimpangan antara mau terjun atau ini saya. Tapi ya ini dia lagi sideways sih. Lagi sideways nih. Si lagging span-nya juga di price gitu kan. Dan ini juga sebenarnya nggak jauh gitu. Nah, si ininya pun GMMA-nya juga ini ya Om ya. Iya. Balik lagi kalau saya ngeliatnya nanti ke lagging span-nya nih, poin penentunya di lagging span-nya nih mau ngenembusin ke bawah atau dia atau tiba-tiba mantul ke atas, tapi di atasnya juga sendiri ada si baseline kalau nggak salah tuh. Baseline ya, ini ketemu ini dulu. Ini soalnya ada yang di lagging span, Mel. Lagging span itu kan dua candle. Nah, itu jadi bisa jadi support resist juga tuh. Makanya masih kelihatan benar-benar bersimpangan sideways. Tapi kalau si lagging span-nya ngelewatin candle, berarti kan kemungkinan dia akan melanjutkan tren naik. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya Ichimoku bisa dikatakan 3 atau 4, 5 technical analysis dijadiin kumpulin jadi satu sih sebenarnya ini. Jadi kalau lagi pengen cepat ngeliat tuh udah langsung kelihatan gitu ya Om. Iya. Udah biasa kan. Jadi kayak ngeliatnya uptrend apa downtrend, udah tinggal lihat dari sini aja di atas awan atau di bawah awan, itu aja sih simpel. Iya. Karena dia kalau juga misalnya mainnya masuk di ke dalam, trending. kalau dia tiba-tiba masuk ke atas nih dalam awan, ya kan, misalnya dengan bullish belt apa namanya, white ini ini candle white yang kayak Marubozu ya beli aja gitu. Ya sama ini kalau semakin tipis kumonya sih dia lebih cepat, kalau mau breakout tuh lebih gampang dibanding yang tebel kan, karena kan cukup jauh nih jaraknya. Tuh. Kan tinggal lihat di MOS Bu Nana kan punya MOS, sama aja di MOS sama di ini. Apalagi Bu Nana. Kena deh. Bu Nana kan punya MOS, aku punya, sama kok. Antam. Ini ada yang minta nih DML tapi. Hourly Bo. Tuh udah ada mintain sama Pak Hendrik. Ya kita lihat saja. Nah, ini Antam ininya menipis keluar tuh, yang kayaknya biru ya. Tapi nipis nih. Tapi nipis. Nah ini juga sedang di posisi sideways nih, si laggingnya juga di sini ya. Mudah-mudahan nih kalau ini tipis gini nih biasa gampang nih nembusnya gitu ya. Mudah-mudahan dia nembus sih gitu di sini. Nah, Ci, itu warna biru itu, Ci, itu mau pembalikan arah apa gimana, Ci? Biasa sih ya ngelihat ini kan ada biru berarti ada kemungkinan dia berbalik arah gitu. Tapi kita tinggal lihat lagi sih Pak, maksudnya dia nembus atau enggak. Jadi sama kayak tadi, pertama lihat nanti ada golden cross nggak, golden cross-nya di mana nih, di bawah, di Kumo atau di atas, itu kan strength-nya berbeda ya. Nah kemudian dia nembus nggak gitu. Kalau nembus kan berarti sudah 2 yang terkonfirm ya, ada golden cross, kemudian dia ada breakout Kumo gitu kan. Nah itu kan berarti sebenarnya kalau mau boleh ambil posisi tapi dengan supportnya di atas awan ini, support terakhir di bawah awan gitu. Jadi nggak serta-merta juga sama kayak tadi biru terus juga nggak jadi masuk. Mungkin biru tapi mungkin masih ada potensi lah untuk upside, tapi mungkin nggak se-trending yang seperti ini gitu ya. Karena kan kalau kita lihat nih Pak, kayak kemarin nih
dari hijau kan, hijau dia breakout, dia juga sebenarnya ini ada biru kan gitu. Nah, jadi tergantung ini sih Pak, lihat breakout dan lihat si golden cross, kemudian si di mana nih, nembus price nggak gitu. Iya, tidak kombinasi dengan BDMN, bandarmologi, nggak ada. Jadi full technical. Tapi ini didukungnya juga ada second indikatornya ini nih, si oliskator nih yang warna-warni nih, ada merah, ada pink, ada hijau. Nah, di sini kan bisa dilihat nih udah warna hijau kan, yang paling bawahnya hijau, yang Hijau. nomor atasnya juga hijau. Itu ada 2 oliskator kayaknya nih, si yang di Ichimoku. Kalau yang Di sini ya. yang di spektrum yang di bawah ini cuma 1 oliskator aja cukup. Karena udah di-combine jadi satu gitu, udah jadi satu. Oke Boleh sih ya, nih request teams hijau, katanya nih tuh. hijau. Teams. Ci, makasih Ci. Ya, sama-sama. Dapat lagi ya, tambahan ilmu lagi malam ini ya. Luar biasa deh ya. Nah, teams ini menipis ya. Ini mesti dilihat nih, habis itu dia bearish nggak. Dia sekarang posisi bearish di bawah. Kemudian juga ini udah ada dead cross di sini. Si lagging span-nya juga di bawah nih. Jadi sih kalau dia nanti ngebentuk si bearish Kumo, ya kemungkinan akan lanjut ke bawah nih. Tuh. Tapi paling pergerakannya mungkin sementara ya dia nih resisten pertama, ini resisten kedua, ini resisten ketiga gitu. Jadi kan untuk confirm dia back to bullish kan, jadi perlu indikator perlu melihat ada golden cross, nembus dulu gitu ya. Selama itu masih belum sih, mungkin sekarang dalam posisi ini kondisi bearish di sini. Spektrum juga kelihatan kok itu merah sama pink. Iya, nih spektrumnya kurang. Nah, ininya juga nih si moving average kecilnya ya Om ya, malah udah di bawah si merah nih beberapa nih. Biasanya dia butuh konfirmasi, dia akan sideway dulu untuk melanjutkan tren turun atau naik atau ini. Jadi biasa karena enaknya ada Ichimoku, berarti kita bisa nge-skip ini saham bisa seminggu 2 minggu lagi kita skip tuh kurang lebih. Coba dilihat di trading view deh, punya Ci Melda deh. Iya. Teams. Kita lihat ini kan tadi daily ya. ini daily-nya nih. Ya Nah, kan ini dari kan cukup situ ini. sampai ujung itu setengahnya dari situ apa tuh? Setengahnya bulan Juni. Nah, bisa April ya, bisa dilihat tuh kan sampai akhir April atau awal Mei bisa dilihat, nggak usah diintip-intip dulu gitu barang kayak gini. Iya, ini karena masih jauh Itu banget juga nih kan jaraknya nih. kumonya juga tebel tuh yang warna merahnya kan. Iya. Setidaknya masuk ke dalam itu dulu, kalau belum masuk dalam itu buat apa aksi beli gitu. Jadi tunggu aja dulu gitu sampai apa tuh bulan Mei, bulan Juni itu, jadi nggak usah disentuh-sentuh dulu. Biarin Jangan di ini aset dulu. kalau nggak salah juga kalau ini di luar dari ini ya, di luar dari Ichimoku ataupun dari ini baru ngeliat ini nih kayaknya benar bukan nih double top nih. Coba Iya, di tuh. Ichi. Iya kan? Iya, Kalau udah top. biasa ngeliat kayak gitu udah Ini ngeliatin tanpa breakdown di Ichi udah sini. kelihatan. Iya. Bener ya double top ya? Targetnya. Iya, coba targetnya berapa kurang lebih. Ini. Nah, jauh amat ya. Iya, setengahnya juga nggak apa-apa lah, seribuan oke lah. Nggak masalah, tapi emang downtrend sih. Iya. Lagi juga leggingnya juga di bawah kok. Leggingnya juga di bawah, leggingnya di semuanya bawah. di bawah. Dan nanti ini candle juga bisa jadi resistnya si legging tuh. Candle kan ada legging span tuh yang warna hitam. Bisa ketemu candle itu bisa jadi resist. Oh ya ini resist. Nanti kan maju ke depan tuh, nanti ke atas tuh itu jadi resistnya tuh. Berarti ya resistnya. Nah, di situ tuh kurang lebih nantinya. Tuh. Dia resist 1700. Ini karena kena sini. Iya. Kena sini juga nih. Banyak resistnya. Cukup kuat juga gitu. nih kayaknya. Iya. 1, 2, 3. Jadi ya baiknya kapan ya, tunggu aja sampai dia masuk si kumonya dulu. Kalau belum masuk kumo ya udah. Kita kan cari cuan ya, bukan cari spekulan. Cari daging. Kalau cari spekulan ya bagusnya sih ke poker ya kan, ke blackjack tuh spekulan ya.
Udah capek kayaknya dia, udah lama. Udah capek. Dari 400 ke 2.500 sudah oke lah, udah bagus banget. Ini waktu pertama ya. Iya. Tuh ya Om. Ini ada cross, nembus Kumo, udah ada tuh dari bulan Mei ya. Masya Allah. Ini nggak pakai garisan trendline udah kelihatan gitu. Ini uptrend atau Iya. downtrend gitu. Jadi makanya dibilang 445 technical itu udah dijadiin satu sama Ichi. Tapi nggak ada bandarmologi. Kalau bandarmologi kan dilihat dari net buy-nya. Sorry, kalau ini Ichimoku show-nya hanya untuk daily doang ya? Show-nya Kalau nggak salah weekly dibikin deh sama Koasun deh. kayaknya Coba. ada ya. Yang- Coba aja kita coba. H4 kayaknya nggak ada ya? Nggak dibikin. Terlalu berat soalnya Ichimoku Iya. tuh sama kayak DML, kayak pentil berat dia. Iya, terima kasih. Ya kan ngitung 3 Oh. hari ke belakang. Iya. Jadi nggak dibikin lebih rendah daripada itu, Pak. Dijadiin satu mungkin weekly-nya, Mel. Oh iya, Pak. Biasanya kalau Ichimoku W Iya, langsung gitu. benar. Nggak ada ya, berarti nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Semuanya udah jadi multi time frame juga sih, karena udah bisa ngelihat kayak 13 hari ke depan, 26 hari ke depan. 26. Iya kan, 9, sama 26, aja udah 52. itu pakai daily aja udah multi time frame sebenarnya. Ini ada yang buka yang DF tuh. Tuh, Mau lihat. ya kan multi time frame tuh kan kayak Tuh lihat ya, seminggu DF ke tuh. depannya udah di atas itu ya hold aja. Udah berapa Iya, hari iya, seminggu DF. ke depan kayak gitu. Nah, walaupun dia biru nih, tapi kan dia udah ada golden cross. Dia udah nembus awan, ya udah selama dia nggak ini masih di hold ya hold aja ya Om ya. Iya. Ini supportnya ya Tapi mudah-mudahan dia balik bikin lagi, tren baru ya. ini yang apa ya? Bisa dibilang ini yang the warrior yang kuat-kuat nahan lama kayak Ciciani. Jadi yang kalau dia selama belum jebol si Kumonya ya dia hold, tahan, terus itu gocek-gocek. Karena kenapa? Namanya setiap hari perdagangan itu kan volatile ya, tiap menit. Makanya kenapa di BBK selalu jam perangnya itu jam akhir, karena mendekati harga validasi. Harga yang mepet sama-sama harga penutupan, berarti itu harga itu valid dikatakan. Jadi bukan jam 10, bukan jam 11, bukan jam setengah 2 atau jam 2. Karena ya validnya harga itu di berapa? 2.40. Karena 2.40 orang mau bikin ARB udah cuan 15% susah gitu. Paling mau besoknya lagi dibikin ARB. Iya, jadi soalnya kadang-kadang terlalu sering ngelihat kalau yang memang ini juga malah jadi galau ya Om. Iya. Kayak aku juga ya udahlah, aku mendingan deket-deket jam perang aja lah gitu. Kalau pagi ya paling cuma Pak Imam, lagi untuk ada waktu Ichimoku, ngelihat. untuk Ichimoku di BBK apakah parameter input sama sih? Karena ini nggak ada unsur bandarmologinya, makanya dibuat sama Koasun. Jadi nggak ada yang dirubah. Cuman yang ada dirubah itu ya indikatornya aja untuk teman-teman meyakinkan teman-teman ini bagus parameternya. Karena udah hijau, ya udah masuk aja. Salah satunya kan dari awal Maret tuh udah mulai hijau kan di Indofood, ya udah nggak apa-apa, beli aja. Gitu didukung dengan second indicator. Jadi nggak didukung sama smart money gitu. Jadi real pure technical. Gitu Pak Imam. Jadi parameternya dirubah ya enggak, karena memang standarnya itu 26 ya kan 9. Udah mengerti semua ininya teman-teman BBK malam ini banyak semangat belajar nih kayaknya tadi sampai 70 orang 67. Telkom. Iya. Jadi Masih request. sideway dari situ. Udah Masih. kelihatan. Iya. Tapi ininya udah hijau tuh ya. Ini juga udah Ya gitu-gitu aja lagi. karena Iya. tapi lihat tuh yang di bawahnya tuh gamanya tuh udah si ininya mau udah mulai melebar ya. tuh ya, udah mulai melebar tuh warna merah sama itu ya. Menarik tuh.
Memang sih dia nggak bakal arah, cuman bisa dibikin tidur nyenyak saham kayak gini tuh. nggak Iya, nggak nggak tahu pusing besok kakak besok. besok nggak takut besok ARB gitu. Paling turun satu Iya. persen, tapi misalnya sekali naik kan kayak kemarin, blok, 5%, 6%, Yang penting ngagetin konsisten orang. naiknya ya. Iya. Orang-orang belinya pas udah ini, besoknya turun lagi. Malah kalau yang kayak Telkom, model kayak Telkom gini gini, comotin ya kan, slot 2 lot, comotin. Cuan di Iya. mana? Masukin Telkom 1-2 lot. Iya nih, udah naik diturun lagi ke sini. Ichigam katanya Pak Gede minta sekali lagi tuh chart yang Ichigam, Apa? yang spektrum. Apa tuh? Penjelasan Apa? yang di bawah, chart di bawah Ichigam, GMMA, Oh, gamma ini. maksudnya, GMMA ya. Oh, bentar. Ini penjelasannya kan sebenarnya dia 12 exponential moving average, 12 buah gitu ya, tapi dibedain jadi 66. Yaitu pasangan untuk yang ini, yang biru, ini adalah yang short term. Tadi berapa? 358, 10, 12, 15 EMA-nya. Kemudian ini adalah yang lebih lebih long term. Nah, jadi biasanya sih kalau saat si yang long term yang short termnya di atas long term, berarti kan dia fasenya bullish gitu kan. Nah, biasa panahnya ini akan muncul pada saat dia mulai naik ke atas nih, menjadi birunya di atas gitu kan. Atau misalnya dalam kondisi misalnya biru sudah di atas, dia agak turun, kena ke si merah, dia bounce back gitu. Nah, itu biasanya keluar nih di sini. Gitu. Jadi lebih ke kayak EMA sih, EMA ya, memang EMA gitu kan. Jadi cuman dia ngeliatin aja, jadi lebih banyak 12 pasang. Tuh, jadi dengan siapa? Pak siapa? Pak siapa Om tadi? Pak Gede. Aku nggak buka chat soalnya, bentar. Aku sih Oke. di belakang sebentar. Oh iya. Oke, udah ngerti ya Pak Gede. Yang lain ada yang Lagi ngincerin sama apa, Mel? Ya itulah kayak si Om Kus, ala ya, mengut-mengutin gituan. Oh, Telkom, BCA. BCA Iya, yuk, lihat yuk. Yuk lihat. Ini ya masih di bawah sih ini, tapi mendekati ini nih, mendekati, kita lihat. Tapi jaraknya masih agak jauh ya Ci ya, ini juga masih agak di bawah nih, masih merah juga ya, mungkin lihat-lihat dulu sih, ini masih belum kayaknya ya. Kalau secara chart ini ya. Ya tapi kalau misalnya memang mau mungut-mungut sebagian-sebagian ya pas di area support itu ya boleh lah ya. Lumayan buat nanti investment gitu ya, long term. Ya mungkin ya toolsnya beda-beda lah ya, ada yang suka nge-swing, ada yang suka scalping atau apa, jadi mungkin ya tinggal toolsnya disesuaikan aja sih sama teman-teman, cocoknya yang mana gitu. Lebih enak juga sih kalau lagi buru-buru ngelihat satu chart gitu kan ya, kadang-kadang kan kalau kita ngelihat Mel, kalau kita mau ngelihat di chart Ichimoku itu strategi untuk averaging up gimana, Mel? Kalau dia trendingnya sudah trending gitu sih, biasa aku ngeliat ke itu sih, kalau dia lagi koreksi ke si conversion atau ke si baseline, mendekat. Itu kan, lagi mendekat tuh. Nah biasanya sih itu bolehlah diambil gitu kan. Jadi kan kalau secara risk reward juga oke lah di situ. Kalau mau nambah ya gitu. Kalau dia di atas
Di atas kan terus ngelihat ke depan juga masih bagus gitu ya. Contoh misalnya ini tadi ya, kita lihat tadi apa Cepin ya. Nah kalau kayak gini, nah ini kan dia naik, tapi kan terus dia koreksi nih, tunggu dulu tuh. Nah di sekitar sini, tunggu pas ini sih. Jadi jangan yang pas jauh juga gitu kalau mau timing ngambil lagi sih. Ini kan juga ke depan masih oke ya. Ini oke, masih oke. Gitu. Nah, kalau kebalikannya ada dead cross, keluar dulu Balikan. semua atau Coba. dilihat lagi? Sama sih Lu tadi ada yang averaging mungkin down nggak? Strategi averaging down dengan ini, chart ini? kalau lagi aku sih Tergantung enggak sih. emitennya. Iya. Tergantung Iya. emitennya, lu lihatnya Kalau gimana? Gitu. bener, kalau kayak yang blue chip masih oke lah ya. Kalau yang nggak jelas, yang ada ntar nambah loss doang gitu kan. Tapi kalau exit sih sama ya kayak tadi ya, mungkin dead cross kalau misalnya udah ketemu dead cross tapi masih di atas gitu kan ya, belum ke bawah sih. Aku sih biasa sih lebih ke nunggu ini dulu sih, at least ke Kumo yang di atas ini sih Ci. Tapi kan mungkin tergantung profil orang ya, ada orang yang mungkin nggak mau terlalu besar risknya, dia ini mau dia clearin dulu sebagian posisi juga nggak apa-apa sih, clearin dulu. Nanti kalau memang tembus ini ya di clear semua gitu ya. Nanti kalau masuk ya baru masuk lagi gitu kalau ketemu sinyalnya bagus gitu. Mode macam-macam ya Ci. tergantung orang sih ini sebenarnya, memang tergantung. Makanya pas trading ya mesti tahu juga gitu kan. Kadang-kadang mungkin trading stylenya aku sama mungkin Om Kus yang tiap hari kan juga berbeda gitu kan ya, karena kan Om Kus bisa ngeliatin ada waktu gitu kan. Nah jadi mungkin teman-teman juga balik lagi lihat gimana kira-kira dedikasi waktunya bisa seberapa banyak gitu kan. Kalau yang memang enggak sih ya misalnya kayak siapa si Mas Adi kan juga masih mode 1 ya. Kadang-kadang kalau dia kan kalau nggak sempat itu masih tetap ngikut mode 1 yang istilahnya mungkin nggak usah mikir gitu ya, udah ngikutin dulu aja gitu karena kan sudah terbukti secara sistem gitu. Nah tergantung balik ke profil teman-teman lah gitu. Jadi jangan dipaksain juga, maksudnya nggak harus bilang mode 2 lebih bagus dari mode 1 gitu kan. Tapi kalau memang waktu nggak cukup dan memang nggak keburu narik-narik garis gitu ya, lagi kondisi apalah gitu, cuma bisa ngelihat mana yang buy sell hold, ya udah ya wes ngikutin mode 1 aja. Jadi cuman meluangkan waktu misalnya 20 setengah jam terakhir lah gitu sebelum jam 3 gitu sih. Nah, yang lain ada yang mau open mic atau apa? Atau Om Kus mau melanjutkan sampai tengah malam lagi? Kalau udah nggak ada pertanyaan, apa gimana? Apa mau di ini? Pada puyeng kayaknya ngeliatin awan-awan. Puyeng ya Ini kayaknya. alien, ini benda asing. Asing banget ini. Itu. Udah ya guys ya. Kalau udah, aku ada yang mau ditambahin. Tadi kita komposit udah ya. Nggak ada sih, sebenarnya udah lengkap, udah ada ini, tinggal teman-teman aja sih mempraktekannya gimana. Ini antara bingungan apa sih? Nggak biasa pakai Ichimoku lah pasti. Iya. Dari sekian banyak tools DML sebenarnya kan udah cukup pakai BB Kalis, pakai DML, cacing. Iya. Itu sebenarnya juga udah cukup sih dengan itu ya. Ini karena
Kalau kita mau pelajarin yang lain ya kita ngeliat sesuatu lah sebenarnya, tapi ya oke. Oke, kayaknya udah ini sih. Udah pada oke lah ya kayaknya. Udah nggak ada Harusnya. yang tanya, udah pada bisa kan gitu biasanya dulu juga Iya. di sekolah di kelas. Udah pada ada pertanyaan, kata guru matematika nggak ada yang nanya, berarti udah bisa semua. Besok Tinggal ujian ujian. langsung gitu ya. Kuis. Bikin kuis. Kuisnya besok pagi sama Om Kus tuh. Om Kus enggak ya pagi ya. Sekarang berubah ya. Sore. Pagi tidur. Pagi tidur. Ini buat Nah, kiring puyeng. aja deh, boleh deh. Kalau udah ada posisi, Masih ngelihat naik puyeng. tinggi, nah boleh deh. Nah, tadi ada pertanyaan katanya siapa ya dari awal itu, ini PPT-nya bisa di-share nggak ke BBK Cimelda nih kira-kira untuk belajar buat ini. Tapi misalnya yang tadi udah di-share nggak boleh nanya lagi dong ya. Karena kan Syaratnya udah kok. belajar. Karena kan udah belajar mandiri kalau di-share. Berarti kan bener kan? Berarti udah nggak tanya lagi. Udah ini ya. Nggak apa-apa kalau mau nanti aku PDF-in dulu ya palingnya. Di PDF-in tuh baik tuh sama. Kalau smart mandi dan ini tidak sejalan sebaiknya gimana? Ya tentukanlah gitu kan. Sekarang gini, technical itu kan ada 150 lebih ya kan. Ada technical, volume price analyze ya kan, FVPA. Ada kayak DML yang untukin tren, ada pentil higher low, ada Ichimoku, ada lagi misalnya apa lagi Heiken ASI, ada lagi point figure, ada lagi Renko, ada lagi Kagi. Nah, sekarang tentuin mau pakai teknik yang mana untuk cari duit gitu Om Marcos. Kalau misalnya kalau saya sih pakai BBK nama sahamnya udah dapet gitu. Ini mau ke berapa? Tinggal ngikutin si Giveline itu sendiri. Itu teknik simple ya. Sekarang yang simpelnya aja nggak bisa, gimana untuk yang kayak nantinya Elliott Wave, nantinya astrologi, ya kan? Ada lagi mungkin sacred geometrinya, itu ada lagi tekniknya. Nah seperti itu. Jadi dari sekarang kan di BBK nih ada 1 tahun ya, 1 tahun itu belajar nih karakter saya nih teknik apa nih yang cocok nih. Oh iya ternyata saya cuma pakai CDML, cuma support and resist aja. Ya kan, plus bandarmologi ada smart money. Saya udah cocok gini aja ya udah. Saya cocok dengan pakai BBK tanpa tanpa support dan resist, ngikutin Giveline aja sebenarnya saya udah dapat cuan. Ada yang seperti itu. Ada orang yang kayaknya saya lebih nyaman di Ichimoku karena lebih swing long banget, bisa kayak 3 bulan, 6 bulan. Ada. Jadi satu ya, nanti ini dulu nih. Satu tetap namanya basic itu kan BBK mode 1 itu untuk mengolah disiplin dan psikologi. Kalau misalnya situnya udah mateng, nah mempelajari teknik-teknik ibarat teknik nungging, teknik gimana juga ya enak, gampang gitu. Udahlah saya mau pakainya pakai si pentil aja. Saya mau pakai Ichimoku aja. Saya pakai VPA aja. Ini kalau misalnya di ini banyak banget materi untuk technical. Nah, ada belum lagi yang lain. Kalau saya biasanya kalau suka ngasihnya pakai line, nggak pakai candle. Ada lagi pakai baseline, belum lagi ada Renko ya kan kayak gitu yang saya bilang, ada lagi point figure, Kagi, line break dan lain-lain. Jadi basicnya dulu, nanti tinggal di daleminnya mau gimana nih ya kan. Ibarat mau silat aja kan harus bisa basicnya dulu, kuda-kudanya dulu nih. Kalau kuda-kudanya kuat, disapu sama musuh juga ya kuat, nggak jatuh gitu. Tapi kalau udah kuda-kudanya kuat, mau ninju, mau nendang, mau loncat, bisa. Gitu ya, Om Marcos. Ini untuk biar nggak bosan aja sih sebenarnya selingan ya kan, karena biasanya memang itu kurikulumnya si BBK itu kenapa dijejelinnya pentil untuk teman-teman belajar tren ya. Dia di luar alam sadar itu sebenarnya maksudnya ini tren ya. Oh, maksudnya higher low. Makanya kayak kemarin si Okta yang maju, iya. Itu tanpa di luar alam sadar tuh sebenarnya teman-teman dikenalin technical ya kan, dikenalin bandarmologi. Ntar ada lagi, kapan lagi nih? Kalau nggak salah, saya lagi inin si Om Uke nih untuk yang si cacimologi. Mungkin matriksnya Om Ada money Sakonya. management juga tuh.
Om, Hah? money management nanti Apa Rabu tuh? ini. Oh iya, enggak Money pengen management. kalau nggak salah ada acara Matrix juga kan kalau nggak salah. Ya, hari apa tuh Matrix sama cacingmologi tuh? Hari apa, Cak? Matrix sama cacing tuh. Lupa nih saya ininya nih. Kamis apa? Coba. Kayaknya kemarin kan baru. Kamis Selasa, kayaknya. Om. Hah? Oh, Selasa. Selasa. Selasa ya? Nah, Iya. kan si Om Uke lagi seneng juga. Nah, nanti Om Santo metriknya, Om Uke yang cacingnya gitu. Langsung dari pakarnya gitu ya. Jadi siapin aja, langsung tebak aja si Om Uke cacimologinya Uke. Kalau banyak yang request kan jadi nggak enakan ya. Iya. Jadi langsung kenapa sih bedanya cacing badannya naganya bisa jadi naga, badannya panjang sama ini. Tapi kalau mau Muke kan kayak kemarin tuh tadinya pengen cuma sejam, akhirnya dapat ilmu berapa? 2 jam ya, 3 jam. Gitu. Mungkin itu aja ya malam ini. Nanti kita pelajarin lagi malam-malam ada bahasan menarik lagi. Kita coba ini lagi. Kemarin kan yang belum ini aja ya, apa yang Excel-nya Pak Paul ya, Om Paul ya. Nanti ini kita ini lagi cari waktunya Excel. Jadi nggak ngeliat chart, cuman Excel cuman copy paste doang. Tuh udah beli, udah jual, udah beli tanpa ngeliat chart ya, cuman pakai BBK gitu aja. Gitu aja ya. Mungkin malam ini sekian dan terima kasih untuk semuanya. Oke, makasih semuanya. Selamat malam. Malam guys, see you di Neo and Ultimate. Dah. Bye.